Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemuji, mentor, dan coach yang telah berhadir pada rancangan aktualisasi hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tia Firanda. Saya dari instansi Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya dengan jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pengembangan Sistem Arsip Digital Terintegrasi untuk Tata Kelola Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Nah, di sini sebelumnya sedikit saya ingin memperkenalkan Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya yang merupakan perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur, penataan ruang, serta pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya ini terdapat 4 bidang teknis yang diantaranya yaitu bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan bidang tata ruang. Adapun visi dari Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya yaitu terwujudnya infrastruktur publik yang handal, terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis digital demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang terbaik di Kabupaten Nagan Raya. Nah, adapun latar belakang terbentuknya rancangan aktualisasi ini yaitu tidak jauh dari konsep Smart ASN yang menuntut literasi digital, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, dan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, dalam konteks tersebut, Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan wajib berpedoman pada nilai-nilai berakhlak. Nah, namun di bidang sumber daya air masih terdapat permasalahan utama, yaitu belum adanya digitalisasi arsip. Padahal digitalisasi arsip ini sangat penting agar data mudah diakses, lebih efisien, dan meminimalisir resiko kehilangan data. Nah, inilah yang melatar belakangi perlunya pengembangan sistem arsip digital terintegrasi di lingkungan kerja Dinas PUPR Nagan Raya, khususnya pada bidang sumber daya air. Kemudian adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu mewujudkan pengelolaan arsip digital terintegrasi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Kemudian yang kedua, selain itu juga sebagai kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai implementasi nilai ASN. Kemudian pada akhirnya juga aktualisasi ini diharapkan dapat mendukung penerapan manajemen ASN yang profesional dan modern dengan memaksimalkan teknologi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan Smart ASN. Kemudian adapun manfaat dari aktualisasi ini yaitu meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja, sehingga perilaku ASN lebih selaras dengan core value yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip pada bidang sumber daya air, sehingga proses kerja lebih cepat dan resiko kehilangan dokumen pun dapat diminimalkan. Kemudian pada poin ketiga, mendorong ASN untuk lebih kompeten dan adaptif dalam pemanfaatan teknologi digital, sekaligus untuk mendukung penerapan manajemen ASN berbasis kinerja dan data menuju terciptanya Smart ASN. Kemudian dalam proses identifikasi isu di lingkungan kerja Dinas PUPR, khususnya bidang sumber daya air, selama kurang lebih 2 bulan saya berada pada Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, saya menemukan ada 3 isu, 3 permasalahan utama, yaitu diantaranya yang pertama, belum adanya digitalisasi arsip tata kelola data bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Kemudian isu yang kedua, belum adanya pengelolaan sosial media, khususnya Instagram, pada bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Dan yang ketiga, belum optimalnya penataan ruang kerja di bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Nah, setelah mengidentifikasi ketiga isu tersebut, selanjutnya dilakukan analisis isu menggunakan metode USG. Nah, diperoleh bahwa isu pertama mendapatkan nilai tertinggi dengan total nilai 14 dan tergolong ke dalam prioritas untuk segera ditangani. Dan disusul dengan isu yang nomor 2 dengan peringkat 3 dengan total nilai yaitu 11. Kemudian isu yang ketiga dengan peringkat kedua yaitu dengan total nilai 12. Nah, kemudian untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan isu utama ini yang terpilih,
yaitu belum adanya digitalisasi arsip tata kelola data bidang sumber daya air pada Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Kemudian dilakukan analisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar-akar penyebab dari permasalahan isu utama itu. Dapat dilihat di sini pada kepala ikan ini terdapat permasalahan utamanya, yaitu belum adanya digitalisasi arsip tata kelola data bidang sumber daya air. Kemudian terdapat 4 faktor penyebab dari permasalahan utama, yaitu yang pertama ada metode. Di dalam metode itu terdapat faktor tidak adanya SOP pengelolaan arsip digital, kemudian belum ada alur standar digitalisasi arsip. Kemudian dari faktor man-nya, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip digital, kurang motivasi untuk berubah dari sistem manual. Kemudian dari segi material, banyak arsip masih dalam bentuk fisik dan dokumen fisik tidak tertata secara rapi. Kemudian dari faktor mesin, masih bergantung pada penyimpanan lokal seperti hard disk atau flash disk. Dan yang terakhir, aplikasi digital belum ada. Kemudian dari akar penyebab tersebut, dari diagram fishbone ini, jika tidak diselesaikan, akan muncul dampak, yaitu berupa yang pertama, pengelolaan arsip menjadi tidak efisien. Kemudian yang kedua, data sulit ditemukan jika diperlukan oleh pegawai. Kemudian yang ketiga, resiko kehilangan, kerusakan, dan kesalahan pencatatan dokumen meningkat. Kemudian yang keempat, tata ruang tidak nyaman dan tidak rapi akibat dokumen yang tertumpuk. Kemudian yang kelima, instansi tertinggal dalam penerapan teknologi dibandingkan instansi lain. Maka dari itu, untuk menyelesaikan isu utama ini, saya mengembangkan gagasan kreatif. Yaitu pengembangan sistem arsip digital terintegrasi untuk tata kelola data bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya. Nah, dari gagasan kreatif ini saya kembangkan dan setelah saya susun 5 gagasan kegiatan yang terdiri dari ini berupa tahapan dan perencanaan penyelesaian isu. Terdapat 5 tahapan kegiatan. Yang pertama itu kegiatan penyusunan SOP arsip digital. Tahapan kedua, kegiatan penyiapan aplikasi atau sistem arsip digital. Kemudian tahapan yang ketiga berupa kegiatan digitalisasi dan migrasi arsip. Dan tahapan yang keempat berupa kegiatan menyiapkan link untuk akses penyimpanan. Kemudian tahapan kelima yaitu berupa kegiatan melakukan pendampingan penggunaan sistem arsip digital. Nah, dari kelima gagasan kegiatan ini dikelompokkan lagi dari masing-masing kegiatan ini menjadi tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini kita akan melihat tahapan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, pada kegiatan yang pertama, penyusunan SOP arsip digital, terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor tentang identifikasi kebutuhan SOP, kemudian output yang didapat yaitu mendapatkan masukan untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP. Kemudian kegiatan yang kedua, mencari referensi tentang penyusunan draft SOP dan menyusun draft SOP. Output yang didapat berupa dukungan dan izin dari mentor dalam penyusunan draft SOP. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan validasi dan pengesahan SOP dengan mentor, yaitu berupa output mendapatkan persetujuan oleh mentor dalam pengesahan SOP, itu berupa lembar pengesahan dari mentor dan dokumentasi foto. Kemudian keterkaitan kegiatan ini dengan substansi materi pelatihan yaitu berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif. Tentunya juga manajemen ASN dan smart ASN. Dan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terlaksananya kegiatan ini berkontribusi pada visi Dinas PUPR. Dan dengan penguatan nilai organisasi yaitu menerapkan nilai akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan kedua, menyiapkan aplikasi atau sistem arsip digital dengan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pemilihan platform yang akan digunakan. Outputnya mendapatkan arahan dan masukan dari mentor dalam menentukan platform arsip digital yang sesuai. Kemudian tahapan yang kedua, melakukan instalasi dan konfigurasi platform. Output yang didapat yaitu mencari referensi tentang cara memasang aplikasi dan menyesuaikannya dengan pengaturan SOP. Kemudian tahapan ketiga, melakukan uji coba sistem aplikasi arsip digital dengan output mencoba melakukan simulasi penggunaan aplikasi sebelum digunakan. Nah, kemudian keterkaitan ini sama seperti pada kegiatan pertama tadi, dan kontribusi terhadap visi misi juga sama, dan untuk penguatan nilai organisasi ini menerapkan nilai organisasi adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu digitalisasi arsip dan migrasi arsip. Terdapat 3 tahapan kegiatan juga. Yang pertama, melakukan pengumpulan data dokumen fisik prioritas untuk digitalisasi.
output yang didapat yaitu mendapatkan bantuan dari rekan kerja dalam proses pengumpulan data. Kemudian tahapan kedua, proses pemindaian data dokumen menjadi format digital yang seragam. Output yang didapat yaitu melakukan proses pemindaian data dokumen arsip sesuai klasifikasi dengan bantuan dari rekan kerja. Kemudian tahapan yang ketiga, migrasi dokumen arsip ke dalam sistem yang telah disiapkan, yaitu berupa pengunggahan file ke aplikasi penyimpanan digital sesuai kategorinya. Dan ini juga keterkaitan juga sama seperti tadi, kontribusi sama dan penguatan nilai organisasi menerapkan nilai akuntabel, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan keempat di sini saya menyiapkan link untuk akses penyimpanan. Tahapannya juga ada 3. Yang pertama itu pengumpulan link Google Drive yang telah dibuat. Itu melakukan penyalinan link Google Drive yang telah dibuat. Kemudian tahapan yang kedua, membuat akun Linktree dan penambahan link. Jadi saya melakukan mencari referensi terlebih dahulu dan melakukan kegiatan mulai dari mendaftarkan akun, mengelompokkan tautan, dan memberikan judul yang jelas. Kemudian tahapan yang ketiga, melakukan uji coba akses dan publikasi Linktree, yaitu memastikan link berfungsi dengan baik dan membagikan link ke pegawai melalui media komunikasi grup WhatsApp. Nah, tujuannya ini agar link mudah diakses oleh pegawai pada bidang sumber daya air. Kemudian keterkaitan ini juga sama dengan poin tadi, kontribusi terhadap visi misi juga sama. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, menerapkan nilai organisasi akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian ini kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu melakukan pendampingan penggunaan sistem arsip digital. Ini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor untuk membentuk kelompok kecil antar pegawai sebagai penanggung jawab digitalisasi arsip. Nah, output yang saya dapat itu membentuk kelompok kecil setelah persetujuan dari mentor untuk memberikan pendampingan belajar penggunaan arsip digital. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua, memberikan angket pra pendampingan untuk mengukur tingkat pemahaman dasar pegawai. Nah, output yang didapat, saya membuat dan membagikan angket pra pendampingan agar mengetahui sejauh mana pengetahuan awal pegawai tentang sistem arsip digital, dan rencananya akan saya buat melalui aplikasi Google Form. Kemudian tahapan yang ketiga, memberikan pendampingan praktik langsung penggunaan sistem arsip digital. Nah, di sini output yang saya dapat melakukan pendampingan berupa praktek langsung arsip digitalisasi bersama rekan kerja. Nah, kegiatan tahapan yang terakhir itu memberikan angket evaluasi pasca pendampingan untuk menilai peningkatan pemahaman. Nah, di sini tujuannya output yang didapat itu membuat dan memberikan angket evaluasi kepada rekan kerja agar hasil evaluasi menjadi panduan untuk perbaikan sistem digitalisasi yang akan datang. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentu juga manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu berkontribusi pada misi Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, yaitu tercapainya peningkatan kualitas SDM yang profesional, kompetensi dan berintegrasi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan moral, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja. Kemudian penguatan nilai organisasi, menerapkan nilai organisasi yaitu akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Nah, yang terakhir ini kegiatan yang saya lakukan yaitu berupa time schedule, kegiatan rancangan, yaitu pada minggu pertama dan minggu kedua saya fokus pada penyusunan SOP arsip digital. Kemudian pada minggu ketiga saya mulai menyiapkan aplikasi atau sistem arsip digital. Kemudian pada minggu ketiga juga saya mulai menyiapkan kegiatan digitalisasi dan migrasi arsip. Sampai dengan 3 minggu saya melakukan persiapan untuk digitalisasi. Kemudian pada minggu kelima juga saya menyiapkan link untuk akses penyimpanan. Dan 2 minggu terakhir saya melakukan kegiatan pendampingan penggunaan sistem arsip digital. Nah, demikian paparan rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, besar harapan saya agar Bapak, Ibu, penguji, mentor, serta coach untuk berkenan memberikan masukan dan arahan demi penyempurnaan rancangan ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada mentor.